Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Fikih Siasah kita akan membahas tentang kepemerintahan atau sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan dalam masa Turki Utsmani. Ini merupakan kekhalifahan terakhir atau dinasti terakhir. Kita sudah membahas dari awal tentang bagaimana kepemerintahan pada masa Rasulullah yang pertama, kemudian ada masa Khulafaur Rasyidin yang kedua, kemudian ada masa dinasti Umayyah pada masa yang ketiga, kemudian ada dinasti Abbasiyah yang keempat, kemudian ini yang terakhir ada Turki Utsmani. Jangan dibalik ya, karena kepemerintahan ini berlanjut itu. Jadi dari masa Rasul sampai masa Turki Utsmani ini terus berlanjut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kemarin pada masa dinasti Abbasiyah ini terjadi kehancuran ya. Terjadi kehancuran karena serangan Mongol. Nah, setelah Abbasiyah ini hancur karena serangan Mongol, maka ada dinasti-dinasti kecil, ada dinasti Fatimiyah, ada Ayyubiyah, dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada perang salib pada akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, sampai pada akhirnya kita akan masuk pada kepemerintahan Turki Utsmani. Bagaimana awal sejarah dari Turki Utsmani? Turki Utsmani pada awalnya didirikan tahun 1300 Masehi. Kenapa kok saya mengawali dengan sejarah dulu? Karena ketika kita tidak mengetahui bagaimana berdirinya Turki Utsmani, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan pada masa Turki Utsmani. Nah, ini sejarah berdirinya dulu ya. Jadi tahun 1300 Masehi ada yang namanya Sulaiman Shah. Sulaiman Shah ini berasal dari suku nomad Kayi, ini dari Asia Tengah. Jadi ini orang Asia sebenarnya. Kemudian dia melawan tentara Mongol. Pertentangan antara pemerintahan Islam dengan Mongol ini nampaknya masih terus berjalan ya. Mulai dari serangan ke Abbasiyah sampai ini ketika Sulaiman Shah ini ingin menguasai wilayah daerah Asia Tengah Turki itu juga bertentangan atau berlawanan dengan tentara Mongol. Nah, di sini Sulaiman wafat. Ketika Sulaiman wafat, maka akan ada dua kubu. Yang pertama, dia meneruskan di bawah pimpinan Ertugrul bin Sulaiman atau anaknya Sulaiman ini. Yang satu lagi balik karena takut gitu ya. Tapi yang di bawah Ertugrul ini dia bersekutu dengan Sultan Alaidin II dari Turki Saljuk. Jadi berkolaborasi kemudian melawan dari Romawi Timur atau Bizantium dengan tentara Mongol. Nah, ketika periode ini Ertugrul dan Turki Saljuk ini menang, maka Mongol bisa dipukul mundur. Dan kemudian karena Ertugrul ini membantu Turki untuk mempertahankan wilayah Turki ini ya, Turki Saljuk, maka dia diberikan penghargaan berupa tanah di ujung wilayah Turki. Ini sebenarnya taktik politik ya, supaya nanti Turki ini ada penjaganya dari kelompok Ertugrul ini. Nah, kemudian pada tahun 1924 di bawah pimpinan Utsman bin Ertugrul. Nah, ini Ertugrul wafat setelah kemudian menang gitu ya. Dia masih di bawahnya Turki, tidak berkuasa. Artinya bukan sebagai penguasa Turki ya, tapi ini tetap sebagai bawahannya Turki, di bawah Sultan Alaidin II. Nah, kemudian pada tahun 24 ini, di bawah pimpinan Utsman bin Ertugrul, karena Ertugrul ini wafat, Utsman beserta Sultan Alaidin II, gitu ya, ini melawan tentara Mongol kembali, karena tentara Mongol ini tidak serta-merta kemudian setelah kalah diam saja, tapi dia melawan lagi. Nah, di sini Utsman menang dan Sultan Alaidin II wafat. Nah, Mongol ini kan jadi mundur ya. Ketika Mongol mundur, Utsman ini berkuasa tunggal, sudah tidak di bawah Turki Saljuk. Maka ini awal mula kenapa kok dinasti Turki Utsmani itu berdiri. Gitu ya. Selanjutnya adalah periode dari Turki Utsmani. Turki Utsmani ini
tidak lama ya berkuasanya, itu tidak sepanjang Umayyah maupun Abbasiyah, apalagi Abbasiyah ya. Ini Turki Utsmani singkat namun memiliki pembaharuan yang cukup pesat. Kita mulai dari periode awal. Ini tadi ketika Utsman kemudian melawan Mongol dan dia menang, ini dia mulai membangun kekuatan militer. Jadi yang paling terkenal dari Utsman atau dari Turki Utsmani ini dari Jenisari atau militernya. Kekuatan militernya ini bagus ya. Jadi ketika Utsman itu mulai membangun lagi dinastinya yang sempat dirobohkan oleh Mongol, dia kemudian diserang lagi oleh Timur Leng. Timur Leng ini dari Mongol. Nah, ini Utsman kalah. Setelah sempat menang, ternyata Utsman kalah dan Timur Leng menang. Nah, ini tunduk di bawahnya Mongol. Kemudian setelah kalah, ternyata Timur Leng wafat. Timur Leng wafat, kemudian Utsman merebut kembali. Nih, ada periode restorasi ini ya. Timur Leng wafat, Utsman merebut kembali kerajaannya setelah hancur. Sudah berkali-kali jatuh bangun ini ya, Utsman ini. Kemudian setelah Timur Leng benar-benar wafat, nampaknya sudah tidak ada serangan dari Mongol lagi. Jadi Timur Leng ini serangan terakhir yang ditujukan pada Turki. Nah, ketika sudah tidak ada serangan dari Mongol, maka Utsmani ini ya, maksudnya Turki Utsmani ini maju pesat sehingga berada pada puncak kejayaan. Ini di bawah Sultan Al-Fatih ya. Ini sudah berganti-ganti sultan ini. Ini hanya kemudian kita sebut sebagai Utsmani saja, tidak menyebut siapa sultannya. Nah, kebetulan ini ada Sultan Al-Fatih yang berada di puncak kejayaan karena berhasil melebarkan kekuasaannya ke Eropa sampai pada Konstantinopel, karena Konstantinopel ini dianggap sebagai wilayah yang punya kekuatan cukup besar ya. Jadi untuk merebutnya itu susah, tapi Turki Utsmani berhasil. Nah, kemudian puncak dari kejayaannya, tadi Al-Fatih ini sudah cukup jaya ya, namun puncak kejayaannya ada pada Sultan Sulaiman I. Kenapa kok Sultan Sulaiman I? Karena pada masa dia membuat sebuah konun. Konun itu aturan perundang-undangan. Bedanya apa dengan aturan yang hukum Islam biasa? Kalau hukum Islam biasa kan seperti fikih ya, fikih madhab dan lain sebagainya. Dia tidak punya pasal-pasal atau aturan yang jelas. Tapi kalau konun dia sudah berupa pasal. Nah, ini pertama kali dilakukan oleh Sulaiman I. Kalau kita tahu tentang kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia, ini mengadopsi dari apa yang sudah dibuat oleh Sulaiman I dalam konunnya. Terutama pada ini ya, undang-undang hukum keluarga. Jadi kiblat dari hukum keluarga Islam itu ada pada Turki Utsmani. Kemudian yang keempat ada periode desentralisasi. Desentralisasi ini ada otonomi daerah. Karena pelebaran kekuasaan Turki Utsmani itu besar sekali ya, sampai ke Eropa, ke Asia, dan di mana-mana, maka akhirnya ada namanya raja-raja kecil di setiap daerah. Ada otonomi daerah. Tapi ternyata ketika diterapkan sistem desentralisasi ini, nampaknya justru raja-raja yang ada di wilayah-wilayah ini tidak mau tunduk pada pusat. Ini kan membuat gejolak politik ya. Sehingga Turki Utsmani yang tadinya sudah sangat kuat dan jaya mulai goyah politiknya, kepemimpinannya. Karena ada sistem desentralisasi ini. Nah, setelah itu ada periode reformasi modern, ini pada abad ke-19. Abad 19 ini sudah maju, berarti tahun 1900-an ya. Gitu. Ini wilayah Eropa lepas dan terjadi gerakan Tanzimat atau westernisasi. Itu karena tadi itu raja-raja kecil di daerah sudah tidak mau tunduk pada pusat, maka sedikit demi sedikit wilayah yang ada di Eropa itu lepas dari kekuasaan Turki. Lepasnya itu justru malah kemasukan efek dari Barat itu sendiri.
Itu. Nah, ini puncaknya ada pada Mustafa Kemal Pasha itu yang menjadikan kekhalifahan Turki Utsmani dihapus dan diganti menjadi republik sekuler. Ini awalnya kenapa kok masa dinasti atau kekhalifahan dalam sistem Islam itu hilang, diganti dengan republik. Ini awalnya ada pada Turki Utsmani ini. Kita lihat sistem pemerintahannya, ini saya buatkan bagan. Kepala negara di Turki itu dibantu oleh Majelis Syuro. Majelis Syuro ini bukan sistemnya yang sistem musyawarah ya, tetap sistemnya itu monarki. Tapi dia punya Majelis Syuro atau katakanlah seperti DPR, MPR, ini hanya formalitas saja, sama seperti Abbasiyah Umayyah, tidak terlalu kemudian menggunakan sistem demokrasi. Kemudian dibantu oleh Jeniseri. Jeniseri ini ternyata kekuasaannya sangat kuat ya, sehingga kekhalifahan itu ternyata bisa tergeser oleh kekuatan dari Jeniseri. Nah, nanti saya jelaskan di bawah, Jeniseri berganti menjadi Mu'allam Iskinci. Itu ya. Ini saya kembali ke kepala negara. Jadi kepala negara di Turki itu ada dua. Ada yang namanya khalifah, ada yang namanya sultan. Jadi tidak murni khalifah di sana. Ada khalifah, kemudian juga ada sultan. Kalau khalifah nanti yang mengurusi bidang agama dibantu oleh namanya Syekhul Islam. Syekhul Islam itu terdiri dari mufti, dia ini perumus hukum, kemudian nanti kodi atau hakim, dia penentu ini ya kehakiman ya. Nanti kalau ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman ya ini kodi, bukan mufti. Kalau mufti ini perumus hukumnya. Nah, di lain pihak ini ada namanya sultan. Sultan dibantu oleh sadrazam. Sadrazam ini kalau kita bahasakan sekarang seperti perdana menteri lah. Tapi perdana menteri yang sangat-sangat berkuasa dibanding dengan sultannya itu sendiri. Sehingga nanti suatu saat diganti oleh Baskevi namanya. Nah, sultan itu dibantu oleh pasha itu gubernur, kemudian Zanazik ini bupati, dan nanti dibantu oleh Defterder ini bagian pajak, ya menteri ekonomi lah. Karena sumber keuangan negara ya harus ada yang khusus dari bidang ekonomi memang. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pembaharuan dari Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani adalah pelopor pergeseran antara dinasti kekhalifahan menjadi republik, maka akan ada banyak pembaharuan di sini. Ini ada pada Sultan Mahmud II yang mengganti Jeniseri ke Mu'allam Iskinci. Jadi tadinya Jeniseri ini militer biasa, tapi kekuasaannya dahsyat ya. Ya kalau di Indonesia ini militer-militernya sudah menduduki menteri-menteri, kemudian gubernur-gubernur ini semuanya diduduki oleh seorang Jeniseri. Maka terancam keberadaan sultannya. Akhirnya sultan tidak mau menggunakan Jeniseri, kemudian beralih ke Mu'allam Iskinci. Jadi nanti ada Kopassus. Kopassus yang memang didikan dari sultan sendiri. Nah, sadrazam ini juga orang-orang yang berasal dari Jeniseri karena mengkhawatirkan maka diganti dengan Baskevi atau Perdana Menteri. Ini tadinya orang militer kemudian diganti menjadi orang sipil ya, orang sipil kepercayaan sultan. Nah, kemudian mulai dikembangkan sistem demokrasi. Menggantikan tradisi aristokrasi dan monarki. Kan tadinya turun-temurun sekali ya, apapun yang dilakukan pasti berasal dari sultan dan khalifah. Tapi pada masa ini mulai ada sistem demokrasi. Kemudian kekuasaan raja-raja kecil terutama ya, kekuasaan raja kecil di daerah-daerah ini dibatasi. Karena berbahaya sekali nanti kalau raja-raja di daerah ini memberontak. Kemudian gubernur ini juga dilarang menghukum orang yang bersalah. Nanti semuanya harus dilewatkan oleh kodi. Kemudian sultan membentuk Dewan Perancang Hukum Sekuler, karena tadinya murni dengan hukum Islam ya, pada masa dinasti-dinasti sebelumnya, maka mulai ada hukum sekuler yang nanti jadi konun. Kemudian ada Sultan Mahmud II,
yang diamini oleh Mustafa Kemal yang berusaha melakukan westernisasi tadi ya, sehingga menjadikan Turki ini sebagai negara republik sekuler. Ini mulai ada negara republik sekuler sampai saat ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan.